Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robiule Endra. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang tutorial ataupun tips mengenai aplikasi Open Journal System. Baik, teman-teman, sebelum menjelaskan video, saya ingin memperkenalkan teman-teman kalau misalnya butuh hosting dan domain, teman-teman nggak salah untuk memilih Hostinger sebagai penyedia layanan domain dan hosting teman-teman semua. Karena banyak hal dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Apalagi saat ini sedang ada diskon promo Black Friday. Teman-teman bisa akses link Hostinger ini di deskripsi video saya, dan saya akan coba jelaskan sedikit beberapa paket-paket yang ada di Hostinger, tergantung kebutuhan teman-teman untuk memilih hosting dan domain untuk website teman-teman semua. Di sini ada paket single, kemudian ada paket premium, bisnis, dan juga cloud startup. Kenapa sih kita memilih Hostinger? Di sini banyak keuntungan ya, teman-teman semua, yaitu layanan 24/7 mendukung kesuksesan Anda, yaitu layanan 24 jam selama 7 hari. Kemudian juga ada beberapa fitur migrasi sangat mudah, AI WordPress, Hostinger AI, dan seterusnya. Itu menjadi fitur-fitur yang sangat menarik teman-teman coba di Hostinger. Selain dengan harganya yang murah, tentunya berbanding lurus dengan quality atau kualitas yang teman-teman terima, serta resources dan juga keamanan yang mumpuni. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin membeli atau menyewa paket bisnis misalnya, gitu ya. Kita klik saja paket bisnis, kemudian teman-teman bisa memilih paket bisnis ini dalam waktu 12 bulan, 24 bulan, dan 48 bulan untuk mendapatkan promo ya, teman-teman semua ya. Kemudian teman-teman juga bisa mencari nama domainnya yang dibutuhkan. Misalnya saya membutuhkan nama domain terkait dengan produk saya, misalnya RYE Edukasi Kreativa.com. Nah, teman-teman bisa juga langsung mencari domain yang teman-teman ingin gunakan. Kemudian juga teman-teman di sini ada biaya ya. Biayanya ada 59.900 per 12 bulan. Kemudian semakin banyak pilihannya akan semakin murah gitu ya, teman-teman semua. Kemudian teman-teman juga bisa masukkan kode kupon untuk mendapatkan diskon 20%, tambahan diskon 20% sampai dengan Desember 2025 dengan memasukkan kode diskon yaitu Robi Yuli Endra gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan. Nah, kode diskon ini nanti akan saya masukkan ke dalam website saya. Nah, ini memesannya, kemudian teman-teman bisa klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan akun ya untuk mendaftar. Nah, saya sudah mempunyai email misalnya. Teman-teman untuk mendapatkan diskon, teman-teman harus menggunakan akun baru ya. Kalau emailnya sudah pernah menggunakan Hostinger, tentunya kode kuponnya itu tidak bisa digunakan. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa mengisi identitas teman-teman semua. Masukkan nama depan, kemudian masukkan nama belakang, kemudian negara, kemudian nomor telepon, dan juga alamat kota, kabupaten, provinsi, dan juga kode pos. Nah, ini penting untuk identitas di Hostinger. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya teman-teman tinggal memilih layanan apa yang teman-teman mau pilih gitu ya. Atau pembayaran apa yang teman-teman mau lakukan. Di sini banyak
pembayaran baik dari kartu Visa, kemudian PayPal, kemudian cicilan kartu kredit bahkan ada, atau teman-teman mau menggunakan bank ataupun Kris ya. Misalnya saya contoh pakai Kris, kemudian saya klik buat tagihan. Nah, teman-teman nanti bisa scan QR code-nya, Krisnya, ke mobile banking teman-teman ataupun dompet digital teman-teman, kemudian akan diproses secara otomatis dengan virtual. Nah, begitu teman-teman bagaimana cara memesan paket di Hostinger, dan tentunya teman-teman pengalaman kami gitu penggunaan Hostinger tentunya untuk kualitas itu sangat baik, dan juga tentunya terkait dengan harga, resources, serta keamanan itu sangat mendukung, dan juga layanan dukungan dari Hostinger itu sangat-sangat luar biasa banget. Nah, teman-teman silahkan dicoba menggunakan hosting dan domain di Hostinger, dan gunakan penawaran terbatas ini untuk mendapatkan diskon tambahan. Nah, diskon kode kuponnya itu berada di deskripsi video saya. Jangan kelewatan sampai bulan Desember 2025. Baik, teman-teman semua pengelola jurnal, baik yang sudah lama dan baru, kita ketemu lagi dengan saya. Seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan terkait dengan OJS. Nah, tahap yang harus kita lakukan atau tutorial yang akan saya berikan adalah tahap-tahap membuat jurnal basis OJS untuk pemula. Ini biasanya banyak masuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pengelola jurnal pemula gitu ya. Apa sih yang harus dipersiapkan Pak Robi ketika kami baik dari institusi kampus ataupun institusi mandiri untuk mempersiapkan jurnal baru berbasis OJS. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan mungkin nanti secara umum, dan secara detailnya mungkin nanti saya akan bisa jelaskan juga. Oke. Langsung saja, yang pertama teman-teman semua, yang diperlukan adalah yang pertama dan harus dipersiapkan adalah hosting dan domain gitu ya. Nah, hosting itu secara umum adalah tempat menyimpan data di internet, dan domain itu alamat dari websitenya. Misalnya saya contohkan di sini. Nah, saya punya domain namanya Magister Painunira misalnya gitu. Nah, ini adalah nama domainnya. Karena OJS itu basisnya internet gitu ya, kita harus punya alamat web di internet. Kemudian hosting itu tempat menyimpan data-data tersebut. Nah, kalau teman-teman misalnya mau menyewa hosting dan domain, teman-teman bisa saya arahkan ke satu penyedia hosting dan domain namanya Hostinger, seperti yang di video awal saya jelaskan tadi. Teman-teman bisa beli paket yang sudah disediakan. Paket ini sudah ada hosting dan juga sudah ada domain. Nah, saran saya minimum teman-teman nanti bisa beli paket populer dan paket bisnis untuk memulai OJS teman-teman semua. Oke. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman memiliki hosting dan domain, teman-teman harus memiliki OJS-nya tentunya, gitu ya. OJS itu aplikasi CMS yang teman-teman bisa download di website PKP SVUCA. Nah, setelah download, ini ada versi terbaru 3.5, kemudian ada versi 3.4, dan seterusnya ya. Teman-teman bebas menginstal sesuai kebutuhannya. Dan jangan lupa, setelah mendownload OJS, teman-teman lakukan proses instalasi dan juga konfigurasi. Oke, konfigurasi. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke yang nomor 3, teman-teman harus persiapkan nama domainnya ya. Nama domain ini harus sifatnya unik, teman-teman semua. Jadi, sifatnya domain itu sifatnya harus unik. Unik itu apa? Namanya tidak boleh sama dengan yang lain. Dan sebaiknya nama domain itu sesuai dengan institusi atau penerbit teman-teman semua. Nah, nanti itu bisa di cross check. Kemudian setelah download OJS, instalasi dan konfigurasi,
di hosting teman-teman semua, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus melakukan atau membuat atau mencari ide untuk nama jurnalnya. Nah, nanti kalau misalnya jurnal kaitannya dengan informatika, teman-teman cari nama jurnalnya sesuai dengan jurusan informatika atau keilmuan informatika. Dan saran saya, pastikan teman-teman search di Google, search apakah nama yang teman-teman mau buat itu sudah ada atau belum. Kalau belum, bisa Bapak Ibu pakai, tapi kalau sudah ada, sebaiknya jangan dipakai biar tidak ada duplikasi nama. Nah, cara paling mudah search di Google ya. Kemudian selanjutnya tentunya Bapak Ibu bisa melakukan desain jurnal. Jadi desain jurnal ini teman-teman semua atau Bapak Ibu semua itu ketika OJS diinstal nggak langsung jadinya seperti ini atau seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa kunjungi website saya myproject.jejakdosen.com yang nanti saya akan masukkan ke deskripsi video. Ini ada contoh desain-desain jurnalnya, ini hanya 8 saya masukkan, tetapi overall bisa seperti itu ya. Nah, kita harus desain. Karena apa? Biar tampilannya menarik. Nah, ini beberapa yang sudah saya lakukan, sudah saya desain. Biar tampilannya menarik dan pengunjung asik lah melihat jurnal kita. Walaupun tentunya secara tampilan itu selera ya teman-teman semua. Tapi itu menurut saya penting ketika jurnal kita pertama kali diinstal itu kosong banget, tidak ada tampilan apa-apa. Jadi wajib hukumnya menurut saya untuk didesain jurnal. Nah, selanjutnya setelah desain jurnal, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita mempersiapkan beberapa isian dari kebutuhan jurnal, yaitu kita mempersiapkan data editor, kemudian data reviewers, kemudian data template artikel, dan seterusnya, gitu ya. Nanti bisa saya infokan lagi nanti teman-teman semua. Nah, ini biasanya kita membutuhkan data yang ada di menu-menu ini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya juga setelah kita menyiapkan data-data di jurnal, kita butuh yang namanya artikel yang harus publish. Jadi, kita harus mempersiapkan juga minimal 5 artikel dan waktu terbitnya itu minimal setahun 2 kali. Nah, nanti teman-teman boleh pikirkan kira-kira mau terbit di bulan apa. Kalau misalnya mau 4 kali boleh, tapi ini minimal 1 tahun 2 kali. 4 kali boleh, 6 kali boleh, 12 kali boleh kalau mampu. Nah, kemudian selanjutnya tentunya teman-teman ketika ingin membuat jurnal gitu ya. Ini sebenarnya tahap sebelumnya sih ya. Teman-teman harus punya instansi. Misalnya kalau buat untuk kampus ya instansinya kampusnya. Tapi kalau yang berada di instansi di luar kampus, saat ini dalam pengurusan ISN diperlukan instansi yang memang sifatnya atau bentuknya PT misalnya, kemudian CV atau yayasan misalnya, itu bisa kita gunakan. Dan kewajiban ISSN sekarang kalau misalnya kita di luar kampus, kita harus punya perjanjian kerjasama dengan prodi yang atau jurusan yang sesuai dengan jurnalnya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau nerbitin jurnal bahasa Inggris gitu, jadi MOU-nya dengan dekan prodi jurusan bahasa Inggris atau fakultas bahasa Inggris gitu. Itu ya, itu syarat-syaratnya. Kemudian setelah kita melakukan penerbitan 5 artikel, kita wajib berlangganan DOI, teman-teman semua. Atau istilahnya di digital. Nih sebentar. Prodi, oke. Oke, kita butuh yang namanya DOI atau Digital Object Identifier. Nah, teman-teman bisa berlangganan langsung ke Crossref. Nah, ini dia Crossref. Ini penyedia jasa layanan DOI gitu ya. Ini websitenya.
Atau kalau crosslab.org ya, kalau teman-teman bingung, karena crosslab ini pengalaman saya memang komunikasinya kita berbahasa Inggris gitu ya, kemudian juga pembayaran via kartu kredit. Jadi kalau kita nggak punya kartu kredit ini repot nih. Nah, Crossref ini punya resellersnya lah atau agentsnya yang ada di Indonesia. Biasanya kalau teman-teman misalnya tahu relawan jurnal Indonesia, nah itu mereka sudah menyediakan juga gitu ya. Nah ini dia, nanti bisa lihat paymentnya, syarat-syaratnya, atau menggunakan APJI gitu ya. Biasanya kalau di Indonesia saya lebih sarankan kedua ini. Terakhir kalau ngurus di RJI, saya nggak tahu apa masih atau tidak. RJI sekarang masih menerima hanya dari institusi kampus. Kalau untuk di luar institusi kampus dia masih belum nerima kembali gitu ya. Koreksi saya kalau misalnya sudah bisa ya. Kemudian yang satu lagi APJI. Nah, syarat pengurusan salah satunya untuk Crossref, jurnal atau domain Bapak Ibu semua harus punya domain utama. Misalnya contoh ini kan e-jurnal Magister Pain Unira gitu. Nah, ini harus ada website utamanya. Misalnya kalau kayak saya nih ya, misalnya My Journal ini jurnalnya. Nah, website utamanya harus jalan yang menjelaskan tentang instansi ataupun penerbit teman-teman semua. Nah, ini domain utamanya. Nah, seperti itu misalnya. Harus ada websitenya. Kalau di kampus itu misalnya ada website kampusnya. Jadi harus menyediakan juga website utama. Ya, website utama. Setelah sedang mengurus DOI ini, salah satunya DOI adalah punya website utama. Nah, dari sini 9 tahapan ini teman-teman semua gitu ya. Nah, ini yang harus dipersiapkan walaupun ada pekerjaan yang memang bisa paralel ya, teman-teman semua, dari misalnya mempersiapkan data dan ini bisa paralel. Nah, kalau saya boleh revisi, instansi ini sebaiknya setelah atau pas lagi desain jurnal. Nah, misalnya masuk ke sini misalnya. Nah, harusnya masuknya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman semua, bagaimana membuat jurnal baru terkait dengan OJS. Nah, kalau misalnya nggak mau bingung, teman-teman nanti bisa hubungi saya di kontak saya di deskripsi video. Nanti saya akan bantu untuk teman-teman semua pengelola jurnal baru untuk membuat jurnal dengan basis OJS, dan tentunya ada paket-paket khusus untuk membuat jurnal saja atau instalasi jurnal saja atau sampai desain atau sampai dengan pengurusan ISSN, DOI dan yang lainnya. Nah, nanti tinggal di kontak saya di deskripsi video. Mungkin itu saja. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Nah, ini nanti setelah DOI, sorry ya, sebelum saya tutup, website utama ya terakhir ngurus ISSN ya. Jadi ISSN itu juga sangat penting. Nanti pembahasan lebih lanjut tentang ISSN saya akan jelaskan di video lainnya. Mungkin itu saja. Silahkan kalau yang bingung hubungi saya di deskripsi video dan jangan lupa kunjungi myproject.jejakdosen.com. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.